Baik, selamat jumpa kembali kawan-kawan di channel Ilmu Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang pola bilangan di ilmu matematika. Tentunya setelah yang satu ini. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, pengertian dari barisan bilangan. Jika bilangan-bilangan diurutkan dengan aturan tertentu, maka akan diperoleh suatu barisan bilangan. Nah, sebagai contohnya 3, 8, 13, 18. Kalau kita lihat ini polanya adalah tambah-tambah 5. Kalau kita cari maka kita dapat UN-nya sama dengan 5N kurang 2 dengan N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kita lihat dulu, tentukan rumus suku KN dari barisan bilangan berikut 3, 4, 6, 9, 13. Jadi kalau kita lihat ini ternyata bedanya enggak sama ya. Polanya enggak sama. Jadi kita cari sampai sama. Kalau kita kurangkan lagi berarti dua suku yang berdekatan ini jadi satu. Jadi berarti ini adalah tingkat 2. Kalau seperti itu maka yang kita pakai adalah UN sama dengan A kali N kurang 1 kali B tambah N kurang 1 kali N kurang 2 kali C per 2. Kalau ada lagi nanti berarti N1 kali N2 dan seterusnya ya. Nah, berarti ini kita tinggal masukkan aja. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1, C-nya sama dengan 1. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita dapat hasilnya adalah sama dengan UN setengah N kuadrat kurang setengah N tambah 3. Kemudian jenis barisan bilangan. Yang pertama, barisan bilangan ganjil. Berarti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian rumusnya adalah UN sama dengan 2N kurang 1. Jadi kalau sudah dapat UN-nya, gampang saja. Yang berikutnya barisan bilangan genap, yaitu 2, 4, 6 dan seterusnya. Berarti UN-nya sama dengan 2N. Kemudian barisan bilangan persegi. Bilangan persegi 1, 4, 9 dan seterusnya. Berarti rumusnya adalah UN sama dengan N pangkat 2. Nah, barisan bilangan segitiga yaitu 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Suku KW-nya sama dengan setengah N kali N tambah 1. Kemudian barisan bilangan persegi panjang 2, 6, 12, 20 dan seterusnya. Suku KW-nya sama dengan N kali N tambah 1. Kemudian barisan bilangan segitiga Pascal. Itu 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Rumus suku KW-nya adalah 2 pangkat N kurang 1. Kemudian barisan bilangan Fibonacci adalah barisan bilangan yang tiap sukunya merupakan jumlah 2 suku di depannya. Jadi kalau katakan 1, 1, 2, 3, 5, 8, 1 tambah 1, 2, 1 tambah 2, 3, 2 tambah 3, 5, 3 tambah 5, 8, dan seterusnya ya. Kemudian barisan bilangan kubik. Kalau barisan bilangan kubik berarti itu pangkat 3. Berarti UN-nya sama dengan N pangkat 3 ya. Kemudian barisan bilangan aritmetika adalah barisan bilangan dengan selisih 2 suku yang berurutan adalah sama. Jadi U1, U2, U3 sampai seterusnya sampai UN. Maka bedanya U2 kurang U1 sama dengan U3 kurang U2 sama dengan dan seterusnya UN kurang 1. Nah, kalau UN-nya sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah,
Berarti barisan ini bisa kita ubah menjadi A tambah B, A tambah 2B, dan seterusnya tambah A kurang 1, A tambah N kurang 1 kali B, ya. Nah, maka SN-nya sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai dengan UN. Atau bisa juga dipakai setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Atau bisa juga kita pakai SN sama dengan setengah N kali A tambah UN. Nah, ini rumus-rumusnya. Kita akan ambil soal latihannya. Nomor 1 misalnya, dua suku berikutnya dari barisan bilangan 11, 12, 23, 35, dan seterusnya adalah. Jadi kalau kita perhatikan barisan ini, maka dapat kita lihat bahwa ini adalah tambah-tambah, ini tambah ya, 11 tambah 1, 11, 12, 23, 35. Kita lihat di sini berarti 35. Kalau 11 tambah 12 tadi 23, 12 tambah 23, 35. Berarti 23 tambah 35, 58. 58 tambah 35 tambah 58 sama dengan 93. Berarti jawabnya C. Selanjutnya, dua suku berikutnya dari barisan berikut 36, minus 18, 9, minus 4 setengah. Jadi kalau kita perhatikan ini, berarti sama-sama dibagi minus 2 terus ya. Dibagi minus 2. Berarti kalau ini dibagi minus 2 itu kita dapat sama dengan 9/4. Kalau 94 dibagi minus 2 sama dengan minus 9/8. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi nilai A yang memenuhi sehingga bilangan berikut 3, 5, A, 12, 17, 23, 30 membentuk barisan bilangan adalah. Jadi kalau kita perhatikan ini, ya, kalau kita perhatikan ini kurang-kurang, ini kurang 7, kalau ini kurang 6, berarti ini kurang 5, berarti di sini kurang 4. Kalau kurang 4, berarti hasilnya sama dengan 8, ya. Berarti jawabnya adalah B. Selanjutnya kita lihat lagi rumus suku KN dari barisan 5, 7, 9, 11 adalah. Jadi kalau kita perhatikan ini, barisannya itu bedanya adalah 2. Ya. Kalau bedanya 2, suku pertamanya 5. Rumus UN tadi sama dengan, ya, UN tadi sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Berarti tinggal masukkan aja ini. Berarti 5 tambah N kurang 1 kali 2. Kalau kita sederhanakan maka 5 tambah 2N kurang 2 berarti 2N tambah 3. Berarti jawabnya A. Kemudian kita lihat lagi rumus suku KN dari barisan bilangan 99, 95, dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita lihat suku pertamanya itu adalah 99 dan kita harus cari bedanya. Ternyata minus 4, ya. Oke, kalau minus 4 berarti kita pakai tadi rumusnya. Maka UN-nya sama dengan 99 tambah N kurang 1 kali minus 4. Kita kalikan ke dalam ini berarti 99 kurang 4N tambah 4. Sehingga kita peroleh UN-nya sama dengan minus 4N tambah 103. Berarti jawabnya adalah B. Kemudian kita lihat lagi rumus suku KN dari barisan 2, 3/4, 4/9, 5/16. Sama dengan berapa? Jadi kalau kita perhatikan yang di atas ini tambah-tambah 1. Yang di bawah itu adalah ya 1 kuadrat, 2 kuadrat ya. Berarti rumusnya dapat dicari itu sama dengan N tambah 1 per N pangkat 2. Berarti jawabnya adalah A.
Kemudian barisan berikut yang merupakan barisan Fibonacci. Jadi kita tahu tadi barisan Fibonacci adalah yang suku berikutnya adalah jumlah 2 suku sebelumnya. Jadi kita cari aja ya sesuai dengan definisi ini, berarti jawabnya adalah C. Kemudian rumus suku ke suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan 8 kurang 2N. Nilai U11 kurang U10. Jadi kalau U11 artinya N-nya diganti dengan 11. U10 berarti N-nya diganti dengan 10. Sehingga kita dapatkan U11 kurang U10, 8 kurang 2 kali 11 kurang 8 kurang 2 kali 10. Sehingga kita dapatkan hasilnya, kita olah menjadi hasilnya adalah sama dengan minus 2. Berarti jawabnya A. Selanjutnya kita lihat lagi, diketahui barisan bilangan 19, 22, 25, 28, jumlah suku ke-15 dan ke-30. Kita bisa tentukan di sini bedanya suku pertamanya jelas. Nah, berarti UN tadi rumusnya A tambah N kurang 1 kali B. Berarti UN sama dengan 19 tambah N kurang 1 kali 3. Kalau kita olah UN sama dengan 19 tambah 3N kurang 3, sehingga kita dapat UN-nya sama dengan, kita masukkan aja ini, sehingga kita dapatkan hasilnya sama dengan 167, berarti jawabnya C. Kemudian jumlah semua bilangan asli antara 1 dan 100 yang habis dibagi 4. Jadi kita cari dulu barisannya 4, 8, 12, 96. Suku pertamanya A, bedanya sama dengan 4, kemudian UN-nya 96. Nah, UN-nya rumusnya tadi sudah kita tahu. Tinggal masukkan aja sehingga kita dapatkan N-nya sama dengan 24. Nah, yang ditanyakan jumlah, berarti N sama dengan setengah N kali A tambah UN. N-nya tadi 24 ya, tinggal masukkan aja. Jadi setengah kali 24 kali 4 tambah 96. Berarti hasilnya sama dengan 1200. Berarti jawabnya B. Kemudian Rina menabung uang di koperasi pada bulan pertama 200, bulan berikutnya 250 dan seterusnya bertambah 50. Berarti ini adalah barisan aritmatika. Kalau barisan yang ditanya adalah jumlah simpanan Rina. Nah, kalau begitu bedanya udah jelas, tinggal masukkan aja, yaitu 1 tahun berarti 12 bulan. Berarti kita peroleh hasilnya adalah 5.700.000, berarti jawabnya B. Oke, itu aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini agar semua orang bisa belajar dari video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.